Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Servina Aulia Rahim, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4D. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis oleh Bapak Sofyan Effendi, SKMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf, karya Imam Al-Mizzi. Nama lengkap Imam Al-Mizzi adalah Al-Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Al-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali bin Abdul Malik bin Ali bin Abi Az-Zahar Al-Khulabi Al-Qadai Al-Mizzi. Lahir pada 10 Rabiul Akhir tahun 654 Hijriah di Halab, atau salah satu daerah di Syams. Dari keturunan Arab asli, lebih tepatnya kabilah Kalab Al-Qudai. Beliau pindah ke Damaskus dan menetap di salah satu desa yang bernama Mizah, dan nama inilah yang menjadi nisbah di akhir namanya. Di daerah Mizi ini, kabilah Kalab merupakan kabilah terbesar. Pada awal Safar tahun 742 Hijriah, Al-Mizzi tertimpa penyakit. Awalnya, sakitnya ringan, sehingga tidak menghalangi aktivitas beliau dalam mengerjakan hadis, yaitu juz ketiga dari kitab Tahzib Al-Kamal. Pada hari Kamis 10 Safar, pada hari Sabtu tanggal 12 Safar tahun 742 Hijriah, beliau wafat dan dimakamkan di samping makam istrinya, yaitu Aisyah binti Ibrahim bin Sudaid. Sebelah barat, makam Imam Taqiyuddin bin Taimiyah. Dalam rihasnya, Al-Mizzi membaca Al-Quran dan fikih sedikit demi sedikit. Keluarga Al-Mizzi tidak memberikan dorongan untuk mempelajari hadis. Mereka tidak masyhur dalam keilmuan dan orang tuanya pun bukan ulama yang masyhur. Imam Al-Mizzi mulai mempelajari hadis ketika berusia 21 tahun, yaitu pada tahun 675 Hijriah. Beliau pertama kali mendengar hadis dari gurunya, yaitu Syekh Al-Musnid Al-Mu'ammar Zainuddin Abi Al-Abbas Ahmad bin Abi Al-Khair Salamah bin Ibrahim Al-Dimashqi Al-Haddad Al-Hambali, mengkaji kitab Al-Hilya karya Abi Nu'am. Dari Syekh Ahmad bin Abi Al-Khair, Imam Al-Mizzi mendapatkan kedudukan ilmu yang tinggi, sehingga ada riwayat sejumlah ulama yang fiqh darinya, antara lain Saraf ad-Din Al-Dimyati, Ibnu Al-Hurwaniyah, Ibnu Al-Qabbaz, Ibnu Attar, Ibnu Taimiyah, Al-Birzali, dan banyak lagi selain dari mereka. Bahkan Ibnu Hajib pernah belajar darinya di Arafah pada tahun 620 Hijriah. Imam Al-Mizzi juga banyak mengkaji kitab-kitab pokok seperti Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad, Al-Mu'jam Al-Kabir karya Abi Al-Qasim At-Tabrani, Tarikh Madinatus Salam karya Al-Baghdadi, As-Sirah Ibnu Hisham, Muwatta Imam Malik, dan lainnya. Beliau mengembara di kota-kota yang ada di Syam. Beliau juga belajar di Al-Quds Al-Syarif, Himsah, Himmah, dan Bal-Abag. Sesudah itu, beliau menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah dan Madinah. Kemudian, beliau pergi ke negeri-negeri Mesir. Beliau belajar di Kairo, Alexandria, dan Bilbis sampai pada tahun 683 Hijriah. Di Alexandria sampai tahun 684 Hijriah. Beliau belajar kepada Sadon Al-Ad-Din Sahnun, yang wafat pada tahun 695 Hijriah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam identifikasi kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Al-Atraf adalah jenis kitab-kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi. Di dalamnya merupakan kumpulan hadis-hadis dari berbagai kitab induk, dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Penyusunannya dengan menyebutkan beberapa kata atau pengertian yang menurutnya dapat mengantarkan pemahaman kepada hadis yang dimaksud. Kemudian, pedoman penulisan kitab Tuhfatul Ashraf ini adalah dengan potongan matan atau pengertian yang menunjukkan maksud hadis, sekalipun redaksinya tidak terdapat kesamaan. Seluruh hadis dicantumkan berikut sanad-sanadnya melalui setiap sahabat dalam Kutubus Sittah. Menelusuri seluruh isi kitab ini,
berarti telah menelusuri seluruh isi kutubus sittah atau kitab-kitab hadis induk yang 6. Adapun metode penyusunan kitab ini, yakni yang pertama, perawi atau jalur sanad yang dihimpun oleh Imam Al-Mizzi di dalam kitabnya adalah para perawi yang terlibat dalam kutubus sittah, yakni kitab yang 6. Di antaranya, kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, dan Sunan At-Tirmizi, beserta tambahan terhadap kutubus sittah, yakni Tak Al-Bukhari, Syama'il lil Tirmizi, dan Amal Yaum wal Lailah lin Nasai. Kemudian disusun seperti musnad, yaitu tersusun berdasarkan nama sahabat atau rawi. Berbeda dengan Ahmad bin Hambal dalam musnadnya yang menuliskan hadis dengan matan yang lengkap. Imam Al-Mizzi dalam kitab ini hanya menulis penggalan-penggalan hadis yang sekiranya dapat mewakili bentuk lafal-lafal yang digunakan dalam kutubus sittah. Karena kitab ini adalah sebagai indeks untuk merujuk kembali kepada kitab kutubus sittah. Untuk merujuk kepada kitab yang rujukan matan sebuah hadis, Al-Mizzi memberi kode tertentu untuk masing-masing kitab dan menyebutkan nama babnya. Berikut adalah kode-kode yang digunakan Imam Al-Mizzi dalam atrofnya. Kode Ain untuk hadis yang diriwayatkan oleh keenam mukharij. Kho untuk Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Khotta untuk Al-Bukhari dalam Taklil Al-Bukhari. Mim untuk Imam Muslim. Dal untuk Abu Daud. Ta untuk At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Tama untuk At-Tirmizi dalam Asy-Syama'il. Sa untuk An-Nasai dalam kitab sunannya. Saya untuk An-Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah. Dan Kho Abu Daud dalam kitab sunannya. Nah, berikut ini adalah foto fisik kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Yang pertama itu adalah cover kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Kemudian yang kedua itu adalah cover depan. Kemudian gambar yang ketiga adalah bentuk daftar isinya. Dan yang terakhir isi kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Dalam kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf, kualitas hadis-hadisnya yang terkumpul kualitas hadis yang terkumpul karena tidak penyeleksian sehingga ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Adapun karakteristik kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf, salah satu karya Al-Mizzi yang membawa namanya menjadi tersohor dalam dunia keilmuan hadis adalah kitab Tuhfatul Asyraf bi Ma'rifatil Atraf. Dalam percetakan Beirut, Darul Qorib Al-Islami, cetakan pertama tahun 1999 Masehi. Kitab ini dicetak dalam 13 jilid dengan mencangkup beberapa pembahasan, yaitu pembahasan dari pentahqiq. Di antaranya, setiap jilid kitab ini diawali dengan penjelasan-penjelasan yang cukup panjang terkait dengan keterangan terhadap kitab Tuhfatul Asyraf tersebut, terkait dengan ilmu hadis dan lain-lain. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.